Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membawakan bukti lain pelecehan Ibn Taimiyah kepada Ali bin Abi Thalib, salah satu keluarga Nabi dan Khalifah Rasulullah. Mari kita simak pernyataannya dalam kitab berikut. Dalam kitab Minhajus Sunnah, karangan Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan Wahabi, jilid 7, cetakan pertama tahun 1986, halaman 237. Ibn Taimiyah berkata, Allah telah menurunkan ayat tentang Ali. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan, yaitu ketika Ali sedang sholat lalu membaca ayat dan kacau bacaannya. Sekarang mari kita lihat riwayat dari Al-Hakim An-Naisaburi yang mana beliau merupakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga masanya lebih dahulu daripada Ibn Taimiyah yang bukan Ahlus Sunnah. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim yang dita'liq oleh Az-Zahabi, jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002, halaman 336. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, salah seorang dari kaum Ansor memanggil kami sebelum diharamkannya khamr, yaitu minuman yang memabukkan. Lalu tiba waktu sholat maghrib, maka orang tersebut maju menjadi imam dan membaca surat Al-Kafirun. Kemudian bacaannya tersebut kacau, maka turunlah ayat, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Surat 4 ayat 43. Al-Hakim berkata, hadis ini sanadnya sahih, akan tetapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Dalam hadis ini terdapat banyak manfaat, dan sesungguhnya kaum Khawarij menisbatkan keadaan mabuk ini, juga pembacaan surat Al-Kafirun, yaitu yang salah ini, kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, bukan kepada selainnya. Dan Allah telah membebaskan beliau dari tuduhan tersebut, karena beliau, yaitu Imam Ali, yang meriwayatkan kejadian ini. Az-Zahabi berkata dalam talkhisnya, hadis sahih. Sudah jelas bagi pemirsa pernyataan dari Al-Hakim bahwa riwayat tentang Ali bin Abi Thalib minum khamr adalah berasal dari kelompok Khawarij, yang kemudian keyakinan tersebut diikuti oleh Ibn Taimiyah. Sekali lagi, semua itu karena kebencian yang mendalam kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka, para nasibi, selalu mencari celah untuk mendapatkan kecacatan Ali bin Abi Thalib. Dan perlu pemirsa ketahui, di antara perawi yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib mabuk di saat sholat, yaitu Atha bin Sa'ib. Sekarang mari kita lihat bagaimana pribadi dia di hadapan para ulama muslimin. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, karya Al-Mubarak Furi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 8 yang diterbitkan oleh Darul Fikr, halaman 380 sampai 381. Al-Mubarak Furi berkata Al-Munziri, di dalam sanadnya terdapat Atha bin Sa'ib. Dia tidaklah dikenal kecuali dari hadis ini. Berkata Yahya bin Ma'in, hadis periwayatan dari Atha tidak dapat dijadikan hujjah. Sampai kalimat, adapun perbedaan di dalam redaksi hadis tersebut, maka di dalam kitab Abu Daud dan At-Tirmizi seperti yang telah kami paparkan, yaitu yang menjadi imam sholat ketika mabuk adalah Ali bin Abi Thalib. Namun, di dalam kitab An-Nasai dan Abu Ja'far An-Nuhas, yang menjadi imam sholat adalah Abdurrahman bin Auf. Sedangkan dalam kitab Abu Bakar Al-Bazzar, redaksinya, mereka menjadikan seseorang sebagai imam sholat dan tidak disebut namanya. Sebagian redaksi juga menyatakan, lalu sebagian kaum maju menjadi imam. Yang aneh, mereka tidak pernah membaca pernyataan imamnya sendiri, yaitu Ahmad bin Hambal, yang katanya diakui sebagai imam mazhabnya. Mari kita simak pernyataan beliau. Di dalam kitab Fathul Bari, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 7, yang diterbitkan oleh Maktabah As-Salafiyah,
halaman 104. Ibn Hajar berkata, Ibn Al-Jauzi meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Ahmad bin Hambal yang berkata, aku bertanya pada ayahku Ahmad bin Hambal, apa pendapatmu tentang Ali dan Muawiyah? Maka beliau diam sejenak sambil menundukkan kepala. Kemudian berkata, ketahuilah, sesungguhnya Ali memiliki banyak musuh dan musuh-musuhnya mencari tentang keaiban dan kesalahannya, namun mereka tidak menemukannya. Kami tegaskan, mereka tidak menemukannya. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat untuk siapa ayat teguran tentang khamar tersebut turun. Dalam kitab Ahkamul Quran, karya Ibnul Arabi, yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, halaman 551 sampai 552. Berkata Ibnul Arabi, dan berkata Amr bin As, Abdurrahman bin Auf menyiapkan hidangan untuk kami. Lalu dia memanggil kami dan menyuguhkan khamar kepada kami. Maka khamar itu pun memberikan pengaruhnya pada kami. Kemudian waktu sholat tiba, mereka menjadikanku, yaitu Amr bin As, imam sholat. Aku pun membaca, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa nahnu na'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kami menyembah apa yang kalian sembah. Maka Allah menurunkan ayat, wahai orang yang beriman, janganlah mendekati sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk. Kemudian Ibnul Arabi berkata, At-Tirmizi telah meriwayatkannya dan menilainya sahih. Kisah ini telah diriwayatkan dengan redaksi yang lebih jelas, akan tetapi kami tidak membutuhkannya pada kesempatan sekarang. Dan ini merupakan hadis sahih dari jalur periwayatan orang-orang yang adil. Karena itu, agar pemirsa dapat mengetahui jika ada ustadz dari kelompok Wahabi yang membawakan dalam ceramahnya tentang hal yang kurang baik bagi Ali bin Abi Thalib, jangan dipercaya. Karena semua itu tetesan dari mbah moyangnya, yaitu Ibn Taimiyah dan juga Bani Umayyah.